Begitu saya menerima mandat, saya sudah bertekad untuk melawan korupsi, melawan perampokan kekayaan negara oleh siapapun, dimanapun. Karena sudah lama Republik kita mau dirusak. Setiap lembaga, setiap organisasi dirusak oleh koruptor-koruptor, nyogok pejabat di setiap eselon, saudara-saudara sekalian. Ini harus kita lawan, dan ini akan kita lawan, dan ini sedang kita lawan. Maraknya kasus korupsi yang dilakukan kepala daerah menjadi bukti bahwa pembinaan dan komitmen pemberantasan korupsi masih gagal hingga saat ini. Lalu apakah ini cukup menjadi tamparan bagi pemerintah? Saya masih bersama dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya dan Sekjen Transparency International Indonesia Danang Widoyoko. Pak Bima, tadi Pak Prabowo, Pak Presiden tidak hanya dalam kesempatan tadi di Kejaksaan Agung, tapi sebelumnya pun di retret bahkan sudah menyampaikan ke depan kepala daerah mengingatkan soal integritas. Apakah artinya retret belum efektif untuk itu? Apa yang membuat pada praktiknya masih banyak yang bandel? Dalam sidang-sidang kabinet itu kata-kata pemberantasan korupsi, pemerintahan yang bersih itu adalah diksi yang sering kali diulang oleh Presiden. Dan kalau kita melihat pola yang ada sekarang dan fenomena yang terakhir terjadi, ya kita kan melihat bagaimana sebetulnya pemerintah ini tidak pandang bulu. Walaupun misalnya kader dari partai pemerintah, kalau memang terkait dan tersangkut begitu dan terlibat, maka perlakuannya sama. Ya, saya merasakan komitmen Presiden itu sangat kuat di situ. Di situ pula lah ketika kita mengadakan retret, itu kita disampaikan target-target tadi. Tapi kan yang namanya pembinaan tidak cukup sekali dua kali. Nggak bisa kita mengharapkan taklimat dari Presiden, kemudian apa yang dibekali di retret, itu menjadi pengingat yang sempurna. Kan nggak bisa, Friska. Artinya semuanya harus secara sistemik, secara kultural bersama-sama. Nah, saya lebih melihat bahwa kita sangat perlu untuk memunculkan figur-figur yang justru antitesis dari kasus-kasus ini. Ada Bung Hatta Award yang saya kira pemenangnya itu sangat dihormati misalnya. Dan lebih banyak lagi kita perlu sosok-sosok itu yang kurang. Karena rasanya itu menjadi penyeimbang karena kita perlu role model juga. Ya, jadi mainstream yang positif inilah yang juga harusnya bisa kita bangun di samping tindakan-tindakan tadi. Gitu. Bagaimana agar instruksi Presiden, taklimat Presiden ini bisa diterjemahkan betul oleh anak buahnya di daerah? Nah, ini yang kemudian menjadi tantangan ya. Pertama yang perlu kita cermati dengan kritis itu sebetulnya adalah itu tadi pidato Presiden kan di belakangnya itu kan tumpukan uang ya. Yang itu sebenarnya kita pertanyakan karena mana ada hari ini suap pakai uang cash, itu kan pinjem uang lalu kemudian difoto lalu selesai untuk jadi background. Nah, konsepsinya itu kan seperti ada uang negara kemudian diambil gitu ya. Sementara korupsi itu bentuknya bisa bermacam-macam gitu ya. Yang kasus OTT ini kan kalau yang Pati itu kan seperti pemerasan ya. Orang yang mengenai dapatin jabatan dia diambil uangnya. Diminta nyetor. Di beberapa daerah seperti itu. Kalau di Madiun kita masih belum dapat informasi yang cukup lengkap, tetapi kabarnya dari fee dari proyek atau dana CSR segala macam yang ngambil itu seperti penyuapan kalau itu. Jadi ininya bisa bermacam-macam ini ya. Nah, yang disampaikan Presiden ini baru sekedar penegakan hukum saja dan menurut saya sangat kurang dan justru berbahaya. Kenapa? Jika pembahasan korupsi hanya mengandalkan penegakan hukum karena ini bisa rawan disalahgunakan gitu ya. Saya nggak tahu kalau kasus OTT barangkali kasusnya mungkin cukup kuat kalau mungkin seandainya ada rekaman wawancara, tapi nanti kita lihat. Karena yang di banyak kasus itu seringkali bukti-buktinya itu kemudian banyak dipertanyakan gitu ya. Seringkali menggunakan pasal 2 dan 3 yang pokoknya asal ada kerugian negara lalu kemudian diambil gitu ya tanpa
ada mensreanya, bahkan ada tanpa ada kerugian negaranya pun bisa diambil gitu ya, dijadikan tersangka. Ini karena jika kita fokus kepada penegakan hukum, yang kita harapkan kan penegakan hukum perlu, tapi tadi kalau belajar di swasta ini kan ini harusnya langkah terakhir, harusnya pencegahannya ini yang kemudian dikedepankan. Dan ini yang banyak hal yang belum kita kerjakan gitu ya. Tadi kita belum diskusikan juga misalnya mengapa ini berulang terus gitu kan. Satu faktor pendorongnya adalah soal politik. Betul, ongkos politik mahal, tapi kan problem utamanya bukan sekedar ongkos, tapi bagaimana kita memperbaiki partai politiknya. Ini yang justru tidak disinggung ini kan, karena kita fokusnya hanya penegakan hukum. Karena fokusnya OTT-nya itu. Saya kira komen sedikit tentang Ya, Mas silakan Danang. boleh. Kalau saya melihatnya Mas, penegakan hukum itu hari ini penting untuk dikedepankan. Kenapa? Karena harus ada cywar gitu ya. Harus ada efek-efek yang menunjukkan bahwa ini serius loh. Jangan main-main begitu. Jadi kalau kami melihatnya apa yang disampaikan, diksi, gestur, ilustrasi, ini pesannya kuat. Bahwa hari ini pemerintah total football. Ini untuk menutup atau memperkecil ruang bermain tadi. Tapi saya pun sepakat dengan Mas Danang bahwa di samping penegakan hukum, ini upaya membangun sistem ini penting. Saya kasih contoh satu hal ya. Itu kan salah satu kepala daerah itu tersangkut kasus CSR. Ya. CSR ini celahnya besar sekali untuk korupsi. Karena nggak diatur sistemnya. Seharusnya kan kalau di daerah itu ada forum CSR. Nah forum CSR ini melibatkan banyak pihak. Ada pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah. Dikontrol bersama-sama. Dikaitkan menunya itu dengan kebutuhan daerah. Jadi daerah itu perencanaannya bagaimana, mana yang bisa didanai oleh CSR dari mana jumlahnya berapa. Jadi kayak masuk dengan rencana APBD. Ya. Jadi bukan misalnya nih dinas tertentu atau kepala daerahnya telepon BPD atau korporat gitu. Tolong CSR untuk kegiatan ini. Itu bisa nggak jelas itu barang. Nah di kota-kota ada forum CSR yang melembaga, ini salah satu contoh saja. Nah kalau sudah ada forum CSR maka ruang permainan itu tertutup. Bukan tertutup ya, lebih mengkecil lah kira-kira begitu. Sama ketika ada digitalisasi, ketika ada pembayaran non tunai, menutup juga untuk permainan-permainan cash tadi ya, yang membuka ruang untuk praktek korupsi. Kalau celahnya sudah tahu tadi ya CSR misalnya atau tadi digitalisasi untuk menutup ruang-ruang cash untuk tukar-menukar dalam suap, kenapa sampai sekarang masih tidak dilakukan ya, untuk pencegahannya itu? Kan nggak bisa dipukul rata. Ada daerah yang sudah cukup kuat. Ya, misalnya saya tadi baru dari Surabaya, luar biasa, digitalisasi pemerintahnya cukup maju. Semuanya rasanya sudah mengarah kepada non tunai di sana. Tapi banyak daerah yang masih terlambat. Mungkin karena SDM-nya, mungkin jadi karena komitmen kepala daerah. Begitu, jadi nggak bisa kita memukul rata. Kita harus lihat satu-satu persoalannya apa. Nah harusnya kan kita sama-sama kerjasama ya Mas Danang ya. ICW, Kemendagri semua. Membangun sistem itu bagaimana? Seperti contohnya sekarang. Kemendagri sedang berusaha memperkuat sistem integritas partai politik. Kan partai politik ini setiap tahun kan kita kasih bantuan politik. Tapi itu harus diiringi dengan penguatan sistem integritasnya. Jadi mereka bisa mempertanggungjawabkan itu. Nah ini kami dibantu gitu loh. Oleh NGO-NGO gimana sih konsepnya. Oleh KPK misalnya. Bagus dari ICW. Nah saya kira kalau kita terus berkolaborasi untuk membangun sistem-sistem tadi. Maka ruang-ruang untuk korupsi itu akan semakin kecil. Nah menutup ruang korupsi itu tuh yang menurut saya lagi mau sampaikan itu yang sistem integritas partai politik. Jadi itu inisiatif lama malah sejak saya di Transparansi Internasional itu tahun 2020 itu pertama-tama tuh saya masih ingat kami diskusi dengan KPK sistem integritas partai politik. Jadi problemnya itu di partai politik gitu ya. Jadi politik mahal ya, tapi ada masalah lain di partai politik gitu ya. Yang mau dibenahi dengan sistem integritas partai politik itu bukan akuntabilitas pendanaan politik, lalu kemudian rekrutmen, lalu kemudian kode etik dan beberapa aspek yang lainnya. Nah ini yang ternyata tidak mudah prakteknya karena tentu partai politik juga tidak cukup memberikan dukungan, malah di Kemendagri yang sepertinya agak lambat juga
Pak Wamen, karena ketika kami usulkan untuk mendorong itu, kami waktu itu dengan KPK sudah diskusi dengan Kemenkeu, nggak ada masalah, dengan KSP juga mendukung gitu, tapi dengan Kemendagri Kapan cukup itu? lama, Kapan gitu, itu tahun rencana? 2020 sebelum ada di sana. Sekarang kita percepat. Ya, artinya ada hambatannya Waktu itu apa Kemendagri hambatannya? Waktu itu apa yang menunggu hambatannya? undang-undang, kami hanya pelaksana aja, undang-undangnya aja dulu loh. Nunggu undang-undang sampai kapan kita nggak tahu gitu ya. Padahal soal integritas partai politik itu hanya bisa waktu itu cukup diselesaikan dengan Perpres atau PP, itu sudah cukup, tidak harus menunggu revisi undang-undang politik yang membutuhkan kesepakatan politik dari berbagai Karena panjang sekali partai. pasti itu Panjang prosesnya di sekali legislatif. lambat sekali pada waktu itu. Nah, mudah-mudahan nih ada Pak Wamen di sini segera dipercepat ini, karena dulu hambatannya di Kemendagri ini. Bisa dipercepat nggak Pak Wamen? Iya kok kita, tapi kan gini, semuanya kan harus kita sesuaikan juga dengan rencana untuk revisi undang-undang pemilu, undang-undang partai politik, agar semuanya ada harmonisasi di situlah, nyambung semuanya gitu. Dan tidak mudah juga untuk menentukan kriteria-kriterianya tadi, ya parameter-parameternya, besaran nilainya dan lain-lain. Dan kalau bicara soal integritas juga, sejauh ini apa sih sebenarnya integritas partai politik selain yang tadi disampaikan hambatan aturan juga belum selesai? Apalagi sih yang masih jadi celah sih Mas Danang dalam Ya, salah pelaksanaannya? satu problem dengan integritas ini kan sebetulnya terkait juga tadi. Integritas kepala daerah juga nggak bisa lepaskan dengan integritas partai politik. Iya. Tidak diselesaikan. Itu program besar di KPK waktu itu bersama LIPI ya, sebelum jadi BRIN, itu proyek lama di mana saya berapa kali terlibat. Itu bukan cuma akuntabilitas dan transparansi pendanaan politik, tetapi juga soal demokratisasi internal. Ini yang sering juga menjadi persoalan di partai politik, yang kan di partai politik itu jadi mengapa biaya politik mahal kan bukan cuma soal pembelian suara, tapi juga membeli dukungan dari partai juga ongkos. Dan itu yang membuat sebetulnya salah satu selain akuntabilitas keuangan juga demokratisasi yang tidak berjalan. Belum lagi kemudian rekrutmen dan kaderisasi yang tidak berjalan, karena partai cenderung mengambil orang yang punya uang, bukan mendidik kadernya. Itu yang proses-proses yang tidak berjalan. Nah, mestinya dengan penambahan katakanlah bantuan negara dengan dukungan dari Kemendagri itu bisa berjalan, memaksa partai politik memberikan insentif nih. Partai yang sudah memenuhi standar itu lebih demokratis, punya kode etik dan ditegakkan kode etiknya, transparan dan akuntabel soal pendanaan politik, rekrutmen yang terbuka dan kaderisasi yang berjalan, harusnya mendapat lebih gitu dari bantuan negara. Nah, ini yang masih belum berjalan hingga sekarang. Bisa nggak ini dilakukan Pak Wamen? Ya,